Hari ini kita sedang melakukan uji publik rancangan dapil dan alokasi kursi yang sudah disusun oleh KPU untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Blora 2024. Nah, rancangan itu kita uji dengan teman-teman dari media dan LSM. Setelah sebelumnya ada dengan Pemda dan Parpol, ada akademisi, ada ormas OKP, dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini adalah sesi ketiga yang kita lakukan. Dari rancangan yang sudah kita buat itu jumlah kursinya 45 karena jumlah penduduk kita di antara rentang 500.000 sampai dengan 1 juta, di mana jumlah penduduk Blora untuk DAK 2 2022 itu jumlahnya 911.248. Nah, kemudian dengan jumlah penduduk itu maka kursinya 45 sudah ditetapkan oleh KPU RI melalui SK 457. Nah, sehingga dengan demikian jumlah kursinya tidak berubah dari pemilu 2019. Nah, kemudian rancangan dapil karena jumlah kursinya nggak berubah, komposisi penduduk per kecamatannya juga tidak signifikan jumlahnya, maka komposisi dapilnya tetap 5 dapil, komposisi kecamatan per dapilnya juga tetap. Nggak ada perubahan. Ya, cuman ini ada pergeseran kursi di dapil 3 dan dapil 4. Dapil 3 yang awalnya 8 itu ada penambahan 1 kursi menjadi 9. Sementara di dapil 4 yang awalnya 9 menjadi 8. Kenapa demikian? Karena ada pertambahan jumlah penduduk yang lebih besar di dapil 3 dibanding dapil 4. Nah, begitu sehingga kursinya bergeser dari dapil 4 ke dapil 3. Itu kenapa yang kemudian menyebabkan pergeseran kursi antar dapil. Gitu. Nah, untuk yang lain misalkan berarti tidak ada perubahan ya? Yang lain sama, tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal, ya tidak ada hal signifikan yang berubah, hanya pergeseran kursi itu aja di dapil 3 dan 4. Kalau terkait dengan parpol sendiri 17 itu udah fix atau mungkin nanti begini, sendiri? Jadi begini, kalau yang sekarang sudah ditetapkan oleh KPU RI itu kan 17. Dari awalnya 18, ya kan, 9 partai parliamentary threshold, 9 partai yang harus faktual. Nah, dari 9 partai yang harus faktual itu lolos 8. Yang 1 partai umat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU RI. Nah, mekanisme hukum yang berikutnya yang bisa ditempuh oleh partai itu adalah permohonan keberatan atau sengketa. Tentu kita nggak tahu apakah mau menempuh di Bawaslu atau di PT UN. Nah, tentunya Bawaslu ya. Bisa di Bawaslu, nanti keputusan Bawaslu kajiannya seperti apa? Apakah tetap sesuai dengan keputusan KPU menyatakan tidak memenuhi syarat, ataukah Bawaslu kemudian punya pendapat yang berbeda terkait dengan pernyataan KPU yang menyatakan Partai Umat tidak memenuhi syarat? Maka nanti kita tunggu. Nah, kalau apapun nanti keputusan Bawaslu tentu akan ditindaklanjuti. Berarti di Blora sendiri ini 17 udah semuanya komplit? Ya, secara nasional lah ya, secara nasional. Tetapi dari 17 itu ada 2 partai yang sementara tidak ada kepengurusannya, Partai Gelora dan Buruh. Tetapi karena ini sudah ditetapkan secara nasional, maka mereka punya hak untuk menjadi peserta pemilu di Blora. Dengan syarat tentu mereka harus segera membuat pengurus. Ya, sehingga mereka nanti bisa ikut proses di pencalonan. Mungkin ada jangka waktu juga bagi 2 partai itu ketika mau membuat kepengurusan sampai bulan apa, tahun berapa gitu? Nah, nanti begini. Pasca ini kan nanti ada namanya pendaftaran calon. Nah, untuk anggota DPRD. Nah, bagi calon-calon yang memiliki kepengurusan, kemudian kepengurusannya sah, tentu punya hak untuk mencalonkan. Nah, nanti kita lihat 2 partai yang sementara belum punya kepengurusan ini apakah akan melengkapi kepengurusannya di Kabupaten Blora. Kalau dari KPU sendiri gimana? Tetap mendorong buat ada atau seperti apa? Sampai dengan hari ini kan pengurus 2 partai itu belum ada komunikasi dengan kami, dan kami juga belum tahu siapa pengurusnya. Sehingga kan kalaupun misalnya kami mau memberikan informasi juga masih belum tahu ke siapa ini akan informasi ini kita berikan. Harapannya sendiri padahal tetap ada gitu ya, ini atau? Kalau harapan begini, kami sebenarnya itu kan hak partai ya. Tapi seandainya partai misalnya mau mengambil haknya dengan cara ikut mencalonkan anggota DPRD, ya silakan dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat pertama kan kepengurusan. Silakan berkoordinasi dengan kami, akan kami fasilitasi sebaik-baiknya sehingga nanti bisa mencalonkan anggotanya untuk pemilu. Itu sebelum pendaftaran calon. Oh ya, harus. Ada target mungkin tahun
bulan apa? Bulan sekitar Kalau selesai. pendaftaran calon nanti kita mulai di bulan Mei. Mei 2023 gitu. Ya, 2023. Maka seharusnya sebelum bulan itu harus segera dibentuk kepengurusan. Kepengurusan. Ya, supaya kita bisa fasilitasi. Oke, siap. Terima kasih Pak.